Suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Oke, kita mulai aja Pak. Ya, oke ya kita mulai. Yang Ya, kita mulai. yang Saya langsung waiting, handle. yang waiting agar di accept Pak. Itu banyak yang waiting di Oh ini ya, untuk di ya. Petugas Zoom tolong di accept yang waiting. Ya. Acara pembukaan sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya acara webinar oleh Bapak Dr. Chandra Wikita SNM. Saya silakan acara kepada moderator. Ya. Ya. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan selenggarakan webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Chandra Lukita, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Tapi tak kenal tak sayang, maka akan saya sampaikan dulu biar kita semua mengenal siapa sosok rektor kita ini. Ya. Ini sudah kelihatan. Ya, ini adalah sosok rektor kita, Bapak Dr. Chandra Lukita, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, mungkin nanti kalau ketemu di media atau apa, silahkan menyapa atau ketemu langsung seperti ini. Nah, mungkin beberapa hal yang perlu nanti Anda harus catat untuk materi Pak Rektor ya, karena nanti akan ada kuis setelah acara kita ini. Nah, perlu diketahui, disampaikan bahwa inilah Pak Rektor kita, beliau itu di situ kalau Anda lihat ada ID Scopus. ID Scopus itu adalah memang ini suatu keharusan bagi suatu dosen untuk terafiliasi di dunia penelitian internasional ya. Pak Dr. Chandra ini doktor di bidang ilmu manajemen. Selain sebagai rektor, beliau juga Ketua Dewan Pendiri Sekolah Pelita Bangsa Cirebon. Barangkali sudah mengenal Sekolah Pelita Bangsa, yang mana itu adalah merupakan internasional curriculum school. Ya, Pak Rektor juga sebagai Direktur Utama PT Karya Mandiri Mega Kencana atau KMMK. Selain itu, beliau juga sebagai Dewan Pengurus Pusat Aptikom. Pak Rektor pernah menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kota Cirebon selama 2 periode. Ya. Pak Rektor juga sebagai founder Gria Karya Harapanku, juga pendiri dan ketua Yayasan Harapanku Cirebon. Ini yayasan yang bergerak di bidang sosial ortopedi bagi anak-anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Selain itu, barangkali Anda mengenal bahwa di Cirebon ada IF English First. Nah, dia adalah Direktur Eksekutif Lembaga Bahasa Inggris Internasional tersebut. Saya rasa demikian yang perlu saya sampaikan dan kalian harus pahami semuanya. Nah, saatnya kami serahkan kepada Pak Rektor untuk menyampaikan paparannya hari ini. Silahkan yang share screen siapa Bapak? Silakan Pak Dadi, bisa share screen. Oh ya, ya baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat ya buat kita semua. Saya menyapa untuk saudara-saudara semua. Sebelum share screen, Pak Dadi, sebentar 1-2 menit saya ingin menyapa ya peserta BKK untuk tahun ajaran 2021-2022. Bisa dibuka mic-nya, nggak apa-apa sekali.
Salam sehat. Silakan. Baik. Ada lebih dari 200 peserta yang hari ini. Atau saya coba share screen ya Pak Dadi. Oke. Itu ya Pak Dadi. Ya, oke Pak. Ya. Jadi oke, saya akan mulai. Saudara-saudara semua, tadi acara inaugurasi penerimaan saudara semua sebagai mahasiswa baru semester 1 di tahun ajaran 2021-2022. Saya apresiasi kepada saudara semua menjadi satu keluarga Universitas Catur Insan Cendekia. Pahami konsep kita di dalam satu rumah pendidikan, yang mana menjadi keputusan saudara semua untuk mengambil program studi di Universitas Catur Insan Cendekia atau UCIC. Sehingga di tahun ini, semester ganjil ini, saudara semua menjadi anggota keluarga rumah pendidikan di UCIC. Nah, sebab itu saya memakai terminologi UCIC-an, artinya Insan UCIC. Saya ingin berbagi di webinar pertama ini mengenai growth mindset sebagai kunci sukses saudara semua UCIC-an. Kita tahu ya memang kita sedang pandemi, tetapi kita tidak bisa menyetop pandeminya. Kita sedang berada juga di globalisasi, di mana revolusi industri keempat kita memang berada di posisi yang sekarang ini. Ini adalah gambaran bahwa dulu revolusi industri pertama dengan istilahnya mesin uap, revolusi industri kedua electricity terkenalnya sebagai trigger dan ciri khasnya, kemudian revolusi industri ketiga sebagai automation mesin, ya. Kalau disimbolkan seperti yang saya sebutkan ini yang ada di tampilan, kemudian juga revolusi industri keempat yang dimana sistem cyber physical. Jadi tentunya IT memegang peran di revolusi industri yang keempat. Nah, kita semua, saudara semua ini memang sedang berada di era teknologi digital revolusi industri keempat. Ini tidak bisa kita elakkan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita memang berada, dan kita nggak bisa bohong, kita menikmati juga gitu dunia digitalnya, baik untuk pribadi bersosialisasi maupun untuk di dalam pekerjaan. Itu yang memang kita sedang nikmati, tetapi ada juga efek-efek negatif daripada perkembangan teknologi digital. Tapi semuanya ini sebagai tools untuk kita untuk forward looking, kita untuk juga moving forward juga, untuk maju terus ke depan menghadapi era global, untuk bisa kita juga harus menguasai teknologi digitalnya. Ya, kita tahu di sekarang ini kita udah tahu lah bagaimana mobil tanpa awak, kemudian artificial intelligence, IoT, Internet of Things. Saya tidak akan bahas, ini sebagai prolog saja bahwa kita memang masuk di dalam dunia
digital seperti ini. Kedepannya memang akan lebih lagi tentang bagaimana mesin learning akan bekerja membantu manusia, robotik, aplikasi-aplikasinya yang luar biasa yang akan membantu manusia. Banyak istilahnya diskusi simpang siur mengenai akan mengurangi tenaga kerja dan lain sebagainya. Pasti di dalam setiap perkembangan pertumbuhan ada efek positif, ada efek negatif. Tapi semuanya kita nggak bisa kita delete karena ini memang kita harus hadapi dan semuanya tergantung kepada kita bagaimana kita menghadapinya. Ya, ya, dengan kemajuan revolusi industri keempat, IoT, artificial intelligence, robotik, dan lain sebagainya, kegiatan ekonomi dunia saat ini, kalau kita lihat, ya, orang dulu bayangkan aja bisnis rental mobil harus punya mobilnya, gitu kan? Minimal satu mobil harus punya sendiri. Ya, adalah kalau keberuntungan punya tetangga mobilnya, tapi dia nggak bisa setir atau berbagi hasil jasanya, dipinjemin mobilnya, tetapi sangat kecil sekali kalau era sebelum ini. Tetapi sekarang istilahnya nggak punya mobil, tetapi punya aplikasinya untuk bisa memakai jasa kendaraan tersebut. Kita tahu adanya Gojek pada saat keluar, wah dinamikanya menolak dan menerimanya itu penuh dengan dinamika, tetapi teknologi is teknologi, tidak bisa dipungkiri bahwa itu menjadi satu titik turning point, titik kemajuan teknologi sehingga semuanya bisa memudahkan masyarakat, prinsipnya seperti itu. Ya, ada aplikasi Klik Dokter atau Halo Dokter, bayangkan itu profesinya mungkin yang buat bukan seorang dokter, tetapi dengan aplikasi itu bisa terjadi suatu connecting to the people, between people, tetapi kebutuhannya adalah jasa dokter. Nah, ini kan luar biasa yang terjadi di dunia saat ini. Juga ekonomi e-commerce, ya, adanya kalau kita tahu adanya beberapa e-commerce, Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain-lain, itu menjadi suatu tantangan dan ancaman konservatif ekonomi, toko-toko konvensional. Ya, dan ini nggak bisa dihindari juga akan terjadi seperti itu. E-government dari segi pemerintahan juga tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang saudara katakanlah SKCK atau dulu surat kelakuan baik kepolisian sudah online. Semuanya di pemerintah daerah sudah mulai online, ya, dan lain sebagainya. Ya, nah, bagaimana tantangan saudara semua di era ini? Tantangan bukan saja saudara, tetapi para pegawai yang existing. Ada kemungkinan tantangan lose job atau ada new jobs challenge, ada tantangan pekerjaan baru, ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa akan terjadi pekerjaan yang hilang secara perlahan, ya, bahkan dimulai dari 2018 sampai ke depan nanti, ya. Kita lihat simpelnya Bapak pos yang suka ngirim surat pakai perangko sudah nggak ada lagi, ya. Nah, Bapak koran yang deliver satu koran itu mulai sudah jauh menurun dengan adanya e-news, ya. Nah, reporter sudah mulai tentang adanya e-reporter dan lain sebagainya, ya. Foto, kalau zaman dulu mau pas foto
istilahnya afdruk foto, cuci cetak foto, filmnya film pakai roll. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi, dan seterusnya, ya. Nah, profesi apa yang kedepannya akan untuk generasi Anda? Sebagaimana tadi di awal, cyber security analysis, digital anthropologist, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan profesi baru terkait Internet of Things, machine learning, artificial intelligence, ya, di dalamnya ada robotik dan lain sebagainya. Semuanya ini menjadi satu peluang profesi baru untuk masa depan. E-commerce akan bertumbuh, berkembang pesat sekali, bank digital akan berkembang pesat sekali. Kalau kita lihat bank-bank konvensional, sekarang ini sudah mulai, bank besar artinya bahkan bukan mulai, sudah ada aplikasi mobile banking dan internet banking. Itu adalah digitalisasi proses banking yang ada di industri perbankan yang sudah ada. Tetapi banyak sekali sekarang berkembang bank-bank yang kecil merubah dirinya menjadi bank digital. Ya, untuk orang sekarang katakanlah isu yang sekarang beredar, pinjaman online, banyak sekali yang ilegal, itu nanti mulai ditertibkan, bahkan nanti diambil alih oleh bank-bank digital yang memberikan pinjaman secara online melalui e-commerce, aplikasi e-commerce masing-masing. Itu yang akan terjadi profesi-profesi baru di masa depan. Ya, UCIC, sebagaimana saudara sebagai anggota keluarga sekarang, saya tegaskan, saudara sadarilah, dalam sejarah hidup Anda, hari ini saudara dan saya menjadi satu keluarga dalam rumah pendidikan. Nah, karir saudara di dalam pendidikan melalui UCIC, yang dimana hari ini inaugurasinya tadi pagi telah selesai. Berarti saudara sah sebagai mahasiswa UCIC. Sama, berapa puluh tahun yang lalu, saya pun seperti saudara. Tadi CV saya secara singkat dibacakan. Saya founder dari CIC juga di Pelita Bangsa, Sekolah International School, maupun ada beberapa kegiatan yang lain di portofolio. Semuanya itu bisa ada pada dimulai pada saat saya mulai tentunya proses learning dari anak-anak, tentunya sampai dengan high school, SMA, kemudian kuliah, belajar bagaimana mandiri di perkuliahan, belajar sesuai dengan program studi yang saya ambil. Nah, demikian pula saudara semua, di per hari ini bahwa saudara di UCIC adalah, saudara bukan orang lain, saudara adalah anggota keluarga. Kalau anggota keluarga, ingat, attitude, behavior, mindset saudara adalah sebagai anggota keluarga. Kita satu, bukan berseberangan, bukan kita ini berbeda. Pemikiran mungkin ada perbedaan, tetapi tujuan kita sama, di mana adalah supaya menghantar saudara selesai perkuliahan, baik mengambil program ahli media D3 maupun program S1. Ya, jadi UCIC ini sejarahnya lebih dari 35 tahun. Artinya berdiri 13 Januari 1984 CIC ini sejarahnya, dari kursus komputer. Alhamdulillah, puji Tuhan, kalau CIC dari kursus komputer, bersyukur tahun 84 berkembang, dan di 2019 itu menjadi STMIC, dari STMIC menjadi universitas. Ya, didahului tahun 94 itu berdiri Akademi Perdagangan Widya Dharma. Nah, ini cikal bakal prodi MB Manajemen Bisnis itu, bagi Anda yang memilih prodi MB itu
cikal bakalnya adalah di 94 adanya Akademi Perdagangan Widya Dharma. Kemudian 98 ini luar biasa, saat krisis ekonomi kita mendatangkan International Language School dari United Kingdom, London, membuka cabang melalui representatif IF Indonesia, itu membuka cabang di Cirebon. Kita punya hak license, kita punya hak franchisingnya membuka International Language School. Ini sesuatu yang tidak mudah, dan sekarang masih berjalan meskipun dalam situasi pandemi. Di tahun 99 berdirilah tadi yang disebut Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer, dan 2006 APWD berganti nama menjadi Akademi Perdagangan Catur Insan Cendekia. 2006 Pelita Bangsa Cambridge International School, satu-satunya di Cirebon, dari SD, SMP, SMA, itu SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Artinya Satuan Pendidikan Kerjasama ini adalah kategori sebagai sekolah tersebut diakui secara resmi bekerja sama dengan internasional, yaitu Cambridge International School. Itu satu-satunya yang ada di Cirebon, dan kita boleh berbangga ini merupakan afiliasi dan semuanya terakreditasi A. Ya, dan 2019 yang tadi saya sebutkan semuanya berubah menjadi Universitas Catur Insan Cendekia. Inilah afiliasi supaya saudara tahu sebagai anggota keluarga. Ada yang belum saya sebut, Code First. Ini adalah startup digital pendidikan. Foundernya adalah Aditya Chandra, nanti juga mengajar di Anda semua. Juga ada sekolah digital, ESDA, kemudian juga ada Yayasan Harapanku, tadi disebut di portofolio, dan Taman Cipto Sport Center. Ya, baik, itu sekilas mengenai CIC, supaya saudara mengetahui. Saudara kuliah di CIC, di UCIC, tapi tidak tahu sejarahnya. Jadi hari ini saudara sudah tahu bahwa sebagai anggota keluarga, saudara sebagai putra-putri UCIC, mari bangun bersama masa depan saudara, kita hantar melalui dosen-dosen dan ketua prodi dan pimpinan semuanya untuk saudara menyelesaikan studi saudara dengan baik dan meraih masa depan yang gilang gemilang. Nah, saya ingin masuk ke transform your mindset into the growth mindset. Saudara sudah masa dewasa. Periode ini saudara sudah lulus SMA. Berarti katakanlah ada yang usianya yang termuda mungkin masih ada yang bisa 17 atau 18. Ya, katakanlah umumnya 18 sampai 20, 21, atau ada yang lebih older, nggak masalah. Tidak menjadi satu tolok ukur bahwa usia itu menjadi bukan satu parameter saja, usia menjadi satu kunci keberhasilan. Tetapi yang penting bahwa saudara sudah melalui masa dari tentunya TK, SD, SMP, SMA ini harus merubah mindset saudara. Ya, harus rubah menjadi growth mindset. Apa growth? Bertumbuh, berkembang. Ya, sebelum mengetahui growth mindset, apa sih growth mindset? Itu saya coba ketengahkan. Lawan daripada growth mindset adalah fixed mindset. Ya. Kalau fixed mindset itu pola pikir, cara berpikir manusia itu ada dua, fixed mindset dan growth mindset. Ya, nah yang bagus tentunya growth mindset. Contoh saja kalau menghadapi pandemi, menghadapi segala sesuatu situasi apapun, baik personal di keluarga, baik personal di studi pada waktu SMA. Baik personal menghadapi teman-teman SMA, ada yang kurang menyenangkan, ada yang menyenangkan, ada yang menghadapi guru, menghadapi situasi. Nah, semuanya itu tergantung
sikap kita, tapi sikap itu sebelum diterjemahkan dalam perilaku adalah dari pola pikir. Pola pikirnya ada dua macam, growth, pola pikir yang tadi bertumbuh, dan pola pikir yang diam, fixed mindset, ya, pola pikir yang tidak mau berkembang. Nah, semuanya ini akan menghasilkan output akibat dari sikap kita. Sikapnya destruktif, sikapnya kalem, tenang, akhirnya menghasilkan kemenangan dalam setiap persoalan, atau jadinya stres. Nah, itu yang hasilnya yang akan kita mau tidak mau kita akan nikmati, atau kita konsekuensi daripada sikap yang kita ambil. Nah, dengan penjelasan dari saya ini, supaya kedepannya saudara bisa mulai mereposisi diri, cara bersikap yang apa yang baik dan bagaimana. Nah, semuanya tergantung dari mindset pola pikir saudara. Kalau fixed mindset itu percaya bahwa bakat is everything. Jadi ini tidak salah atau benar bicaranya dalam kegiatan implementasi kehidupan sehari-hari. Fixed mindset maupun growth mindset itu kita bukan cari salah atau benar, tetapi kita cari mana yang lebih tepat untuk kita, supaya kita hidup lebih happy. Apalagi situasi pandemi tanpa sadar mengajarkan kepada kita faktor happy dalam hidup kita, faktor enjoy dalam hidup kita, meskipun kita merasa pada saat PPKM contohnya yang gelombang kedua di Mei, Juni, Juli kita seolah-olah diisolasi, artinya nggak boleh keluar rumah, ya, atau dibatasi betul-betul. Nah, tetapi tetap kita punya hak dalam diri kita mau enjoy nggak sih hidup kita, meskipun dunia sekarang sedang katakanlah quote unquote membatasi gerak kita. Nah, itu yang kita mesti punya mindset pola pikir yang tepat buat kita. Jadi saya menjelaskan ini bukan menyalahkan saudara atau membenarkan saudara, tetapi saya ingin mengajak saudara, karena sebagai generasi muda, ini pengalaman saya juga dalam hidup. Kalau saya menjalankan fixed mindset, maka tingkat keberhasilan akan semakin kecil. Tetapi kalau saya menjalankan growth mindset, mindset pola pikir yang bertumbuh berkembang, maka kecenderungan untuk keberhasilan di dalam setiap kegiatan semakin besar. Itu yang saya ingin ajak saudara untuk kedepannya pola pikir yang benar. Ya, jadi daya juangnya cenderung lemah kalau fixed mindset, karena dia terlalu pede bahwa saya sudah bisa, saya sudah punya bakat. Nah, ini hati-hati. Dan robalah, jika Anda sudah punya bakat, alhamdulillah, Anda tangkap itu, kembangkan bakatnya, sebab bakat saja tidak cukup jika tidak dikembangkan, tidak diusahakan bertumbuh berkembang. Kemudian orang yang fixed mindset nggak suka adanya tantangan, dia menghindari. Ngapain? Ya, kalau menghindari COVID, itu ya kita wajib. Tapi bicara tantangan itu misalnya untuk masa depan saudara, skill saudara, yang ini tantangannya adalah digitalisasi. Kemudian saudara tidak suka tantangan, ngapain saya belajar digitalisasi? Belajar digitalisasi itu bukan berarti saudara harus semuanya di bidang IT, di bidang manajemen, di bidang akuntansi, di bidang desain, di bidang apapun yang non-IT, tetapi saudara tetap diminta adanya tantangan untuk cross studi mempelajari IT-nya sebagai alat bantu di manajemen, alat bantu di akuntansi, sehingga tingkat keberhasilan masa depan saudara, hard skill-nya, keilmuannya semakin lengkap.
Ya, jadi itulah yang disebut suka tantangan. Kemudian menyalahkan lingkungan, fasilitas dan lain-lain, ya, menyalahkan pandemi. Pandemi it's okay. Kita boleh ngomong, iya ini karena memang sedang pandemi, itu nggak salah. Tetapi di dalam hal menyikapi lebih lanjut, itu saudara harus fighting untuk diri saudara, menguasai keilmuan apa yang saudara suka untuk saudara bisa melalui masa-masa seperti ini. Karena pandemi juga ada masanya seperti sekarang menurun. Pas ada saat menurun, kemudian pemerintah membuka pintunya untuk bisa bergulir, bertemu, pertemuan ekonomi bergulir kembali. Nah, saudara jangan ketinggalan pada saat itu nggak siap di dalam misalnya membuka peluang untuk menjalankan usaha, membuka peluang diri untuk berusaha, bekerja, berbisnis. Nah, jadi justru dalam setiap situasi jangan salahkan lingkungan, tapi menjadi positive thinking, saudara mempersiapkan, memperkaya diri saudara. Ya. Kemudian kalau orang yang fixed mindset itu selalu berpikirnya dari sisi problem. Prosesnya, ini ada masalah ini, ada masalah itu. Iya memang betul, hidup itu penuh dengan satu sisi masalah. Tetapi ada orang yang berpikir positif. Berpikirnya tidak dari sisi problem. Problem dipikirkan, tetapi bukan menjadi beban. Terus-menerus problem itu menjadi satu sisi pemikiran. Tetapi dipikirkan, oh ya ini saya punya problem, kemudian saya berpikir bagaimana mengatasinya. Itu yang disebut growth mindset. Kemudian terlalu pede ya, akhirnya overconfident. Terlalu percaya diri bisa merendahkan orang lain. Kemudian mudah putus asa. Ya udahlah, mau ngapain lagi sih, udahlah, dan seterusnya. Kemudian mudah tersinggung, kalau kecewa, cranky, ngambek, ya. Kemudian orangnya bisa juga mudah tidak menyelesaikan pekerjaan. Jadi memulai bisa, tidak bisa menyelesaikan. Membiarkan itu tertunda, membiarkan itu bertahun-tahun tidak selesai urusan atau kegiatannya. Itu yang disebut fixed mindset. Kemudian growth mindset itu lawannya, ya. Jadi daya juangnya tinggi, pembelajar cepat, tidak takut tantangan, tidak mudah putus asa, selalu ingin memenuhi potensi diri, selalu ingin berkembang, tidak puas diri, rendah hati, dan nice person, orangnya enak, mudah bergaul, seperti itu, ya. Nah, itu yang disebut pembekalan untuk saudara ke depannya. Saya berharap tentunya pilihannya ada pada growth mindset, gitu, ya, bukan kepada fixed mindset. Nah, bagaimana saudara bisa sukses kuliah? Saudara punya growth mindset, dan juga saudara menyikapi kebijakan Mas Menteri Pendidikan ini dalam menghadapi era industri 4.0 dan society. Society itu sosial masyarakat 5.0, ya. Saudara mendengar di negara lain bahwa sekarang robotik bisa menjadi teman hidup. Memang itu adalah penyimpangan sikap, tetapi itu adalah terjadi akibat yaitulah teknologi. Tapi kita harus positif menyikapi adanya kemajuan di era industri 4.0. Jadi kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, pendidikan dalam hal ini Direktorat Pendidikan Tinggi, tentunya bahwa 5 tahun ke depan penciptaan SDM, saudara mampu menjadi pemimpin yang unggul. Proses utamanya adalah pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi. Nah, jadi nanti ada Pak Dekan dan Bu Dekan dengan semua kaprodinya akan menjelaskan bagaimana Merdeka Belajar implementasinya di UCIC.
Sekarang tidak terkungkum, saudara, selama 6 semester yang D3 atau yang Anda ambil S1 8 semester itu harus ngambil prodinya manajemen terus. Itu akan ada cross prodi. Dalam 1 semester, saudara bisa memilih mata kuliah tertentu di prodi yang lain atau di universitas yang di luar CIC. Ya. Nah, nanti kata kuncinya ada keberhasilan saudara. Nah, kemudian juga tidak hanya cross prodi mata kuliahnya. Jadi ada 8 kegiatan yang disediakan kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini Dikti. Saudara wajib nanti magang, praktek kerja. Saudara boleh proyek desa, ya. Tentunya ini ada kuliah kerja nyata, kemudian saudara boleh juga mengajar di sekolah. Di sekolah apa saudara bisa mengajar SMP apa itu selama 1 semester itu sebagai pengganti tatap muka. Nanti dihitung SKS-nya. Kemudian pertukaran pelajar, ya, yang tadi cross program studi, cross mata kuliah. Jadi kalau Anda mahasiswa manajemen atau akuntansi, saudara ingin belajar tentang supaya menguasai financial technology, berarti belajar di prodi sistem informasi atau teknik informatika, ada 1 mata kuliah. Nah, silakan nanti saudara harus memilih jauh-jauh hari, mempersiapkan diri. Kemudian riset bersama dengan dosen, kemudian entrepreneurship. Entrepreneurship itu penting sekali di era sekarang. Ya, apalagi digitalisasi, startup bisnis semua sedang berkembang. Saya berharap sekali saudara di semua mahasiswa yang baru semester 1 ini punya kemampuan untuk bisa membentuk kelompok atau independen sebagai startup bisnis ke depannya. Justru masa kuliah, waktu kuliah saudara sudah mulai. Ya, kemudian proyek independen, proyek kemanusiaan dan seterusnya, ya. Nah, terjadi pergeseran mindset di dalam proses perkuliahan. Dulu mahasiswa itu punya pola pikir kemampuan saya hanya ini, tapi sekarang pikirnya harus berubah dengan growth mindset, dengan satu deklarasi saya bisa berkembang. Ya, jadi ini penting sekali kalau ini adalah fixed mindset, kemampuan saya hanya ini. Ya, sebenarnya saya diterpa dengan pengalaman. Jadi pada waktu saya masih junior high school, SMP, hidup begitu susah. Contoh ya, ini pengalaman hidup. Ya, pentingnya growth mindset. Saya nggak ngerti apa itu growth mindset, apa itu fixed mindset pada waktu itu. Tetapi karena kesulitan hidup keluarga, tidak mampu secara ekonomi sekolah di SMP, ancaman untuk berhenti sekolah atau drop out karena tidak memiliki biaya, itu besar sekali. Sehingga waktu itu saya sempat merenung diri, ya, dan namun saya beruntung bisa berpikir, saya akan tunjukkan Chandra bisa, saya bisa berkembang. Ternyata setelah saya pelajari, itu adalah satu terobosan pola pikir yang justru melepaskan diri saya dari kungkuman keterpurukan akibat bertubi-tubi kesulitan yang terjadi dalam hidup saya. Kalau saya tidak berpikir seperti itu, saya akan tunjukkan. Itu deklarasi diri sendiri dalam hati, maupun saya memperkatakan diri sendiri. Pada saat saya merenung, saya akan tunjukkan, saya mampu. Saya akan tunjukkan Chandra mampu berkembang. Itu kejadian pengalaman hidup saya sebelum saya mengenal adanya fixed mindset dan growth mindset. Tapi setelah saya
sekarang saya mempelajari, oh itulah saya bersyukur. Saya dapat satu ridho, berpikir seperti itu, terlepas dari kungkuman, keterpurukan, kesengsaraan, sehingga saya mampu menerobos diri melalui pola pikir, bukan melalui fisik. Karena fisiknya saya lagi nggak punya keluarga, nggak punya uang untuk bayar SPP, kesulitan bertubi-tubi. Tetapi karena saya punya pikiran yang tadi, saya akan tunjukkan saya bisa dan mampu berkembang, itu yang disebut growth mindset. Ya, dulu mahasiswa berkata dosen bertanggung jawab atas pembelajaran saya, selalu melimpahkan kepada dosen. Tetapi sekarang pada waktu saya kuliah tanpa saya belum mengenal growth mindset pun saya berpikir, karena saya diawali dengan saya akan tunjukkan saya bisa, itu mengikuti pola pikir yang lain, yaitu saya bertanggung jawab atas kuliah saya. Jadi waktu saya kuliah semester 2, sudah mau DO juga karena nggak mampu bayar SPP kuliahnya. Akhirnya saya dapat, saya akan tunjukkan melalui ujian untuk saya mampu diri, saya melamar untuk jadi asisten dengan di kampusnya. Akhirnya saya bertanggung jawab atas pembelajaran saya. Dulu mahasiswa harus hadir untuk belajar, sekarang tidak perlu harus tatap muka. Ada hybrid, ada online, ada metode yang disebut blended learning, ada yang disebut flipped classroom. Jadi melalui video, pelajari dulu di rumah, kemudian nanti pada waktu tatap muka diskusi, atau melalui online diskusinya. Ya, belajarnya materinya melalui video dan lain sebagainya, atau YouTube. Dulu pembelajaran dosen cukup, sekarang bicaranya selalu tidak cukup, lebih baik. Jadi belajar terus-menerus, ya. Itu dari sisi mahasiswa. Ya, bagaimana sikap UC ASEAN untuk menyikapi growth mindset, untuk mempercepat waktu? Jadi kata kuncinya, saudara, adalah menyelesaikan studi tepat waktu, bertanggung jawab atas studi saya. Seperti pengalaman hidup saya, bertubi-tubi kesulitan. Istilahnya saya akui di tahun 70-an hidupnya cukup sengsara, cukup susah sekali, ya. Pengalaman hidup saya boleh kemukakan, saya pernah makan nasi lauknya hanya air teh tawar. Ya, jadi boro-boro mau bayar SPP seperti itu, ya. Dan nah, itu yang disebut growth mindset. Saya punya pemikiran, saya punya deklarasi dalam diri saya bisa, saya mampu. Itu bukan untuk sombong, bukan untuk orang lain, tapi deklarasi untuk diri sendiri. Tanpa sadar growth mindset memotivasi saya, dan akhirnya ada pemikiran saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, hidup saya, termasuk kuliah saya harus selesai tepat waktu. Dan itulah yang menjadi prioritas, karena saya tidak mau jadi punya gelar MA, mahasiswa abadi. Ya, jadi sebagai UC ASEAN di era digital, saudara harus smart di keilmuan, smart di sosial masyarakat, dan kreativitas, dan entrepreneurship. Melalui apa? Saudara bersama dengan dosen. Dulu mana ada dikasih kesempatan mahasiswa bikin jurnal. Ayo sekarang saudara jangan anggap itu sulit. Jurnal itu akan lebih mudah bersama dengan dosen. Dengan Hima tadi hadir juga beberapa perwakilan Hima dan UKM dan juga BKM itu mengadakan workshop, sama-sama mengadakan online workshop atau misalnya tatap muka workshop nanti kalau sudah diizinkan dengan materi yang kekinian, teknologi IT kekinian dan seterusnya. Kemudian manajemen juga harus mulai dilatih dari mahasiswa. Saya pun mengalami latihan kepemimpinan, latihan manajemen, mengkoordinir satu event, itu saya belajar bagaimana berinteraksi dengan orang. Kemudian mengikuti kompetisi mahasiswa, buka-bukalah terus browsing, ada kompetisi apa nih di tingkat daerah, mahasiswa maupun nasional.
ajak temannya, bikin grup. Ya, itu keilmuan. Sekarang kita jangan cari peluang yang mempersulit diri yang non keilmuan. Nah, kemudian selain keilmuan ada yang disebut saudara yang punya talent di seni budaya, lakukan dengan kreativitas digital. Sekarang semuanya digital oriented, ya. Jadi kalau seni budaya, keilmuan digital oriented. Sport, e-sport. Bagaimana adanya e-sport? Selain kita juga nanti melalui Biro Kemahasiswaan ada kegiatan-kegiatan keolahragaan di Sport Center Taman Cipto. Di situ ada futsal, ada kolam renang, ya. Itu merupakan afiliasi daripada CIC, UCIC. Kemudian kegiatan sosial masyarakat di CIC itu tadi disebutkan ada Yayasan Harapanku, itu yayasan sosial. Nah, tengoklah itu yayasan sosial anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan pengabdian masyarakat, saudara dapat SKS. Itu saudara ke sana, saudara perhatikan perlu nggak ada aplikasi manajemennya, aplikasi akuntansi, dibantu aplikasi IoT atau apa itu bikin kaki palsu. Coba adakan penelitian kecil bagaimana ada di sentuhan robotik untuk jari bergerak dan lain sebagainya. Nothing tulus, tidak ada ruginya. Saudara datang di situ tidak perlu bayar. Ada yayasan yang sosial yang afiliasi dari UCIC. Saudara meningkatkan keilmuan sambil saudara ibadah membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang dikelola oleh Yayasan Harapanku. Kemudian saudara sebagai mahasiswa sudah harus mulai jadi penggerak dalam kegiatan kewirausahaan, technopreneurship di desa, ya, atau di Karang Taruna, saudara harus mulai berani tampil. Pak, saya kan belum ini, sambil learning by doing istilahnya, sambil belajar. Ya, saya pun seperti itu. Kalau nunggu berhasil ya kapan mulainya. Jadi learning by doing, jangan takut salah. Kalau salah perbaiki. Itu. Ya, lakukan itu aja ya. Dan yang ketiga, aktif mengajukan hibah kemahasiswaan dari Dikti, dari Pemprov provinsi. Itu banyak sekali dana-dana kegiatan kemahasiswaan, triliun. Nah, tetapi berkompetisi, hibah kompetisi. Bagaimana? Hubungi dosen, hubungi kaprodi, dekan. Ini kesempatan untuk saudara belajar. Bukan bicara tentang bantuan hibahnya, tetapi keilmuan atas proposal hibahnya itu yang benar-benar proposal kegiatannya itu yang akan membantu saudara mempertajam ilmu saudara. Ya, jadi saya berharap saudara punya kreativitas di sana. Kemudian juga saudara sekarang dikasih kesempatan untuk kuliah kerja nyata, magang. Beragam bentuk magang ya, di industri. Kata kuncinya nanti adalah saudara sebagai mahasiswa harus punya ekosistem. Apa ekosistem? Nanti saya terangkan ya. Jadi saudara, nah ini bisnis magang di perusahaan itu ini bisa jadi pengganti mata kuliah. Enak sekali ini kuliah sekarang, zaman sekarang ini. Ya, jadi tidak 8 semester tatap muka atau online terus di UCIC. Saudara bisa ngambil 1 semester magang. Mau ada, nah ini membentuk ekosistem adalah saudara tidak perlu alergi jika saudara punya teman yang dimana tuanya punya bisnis, tapi secara profesional saudara magang, atau kerabat saudara di mana saudara secara profesional melamar magang di tempat tersebut, atau ada startup, ada kafe, ada apapun. Jangan anggap kecil entitas yang ada di lingkungan saudara. Empowering, berdayakan entitas itu ya yang berasal dari kerabat, adanya
adanya unit bisnis kecil, UMKM, atau apapun, bentuknya apapun, jangan anggap sepele. Jangan anggap, wah itu cuma begitu. Jangan anggap casual namanya. Kalau kita ini kadangkala terjebak dengan casual. Terjebak dengan karena kita sudah melihat biasa di kerabat mengelola warung, mengelola kafe, mengelola bisnis, sehingga kita itu tidak memberi value penghargaan terhadap warung, kafe, atau kegiatan bisnis dari kerabat atau keluarga atau orang tua itu dengan baik, dengan proporsional yang baik. Tapi karena biasa, jadi kita punya pola pikir mindset fix. Ah biasa, ah kecil kafe punya bapak gua mah, ah warung punya keluarga orang ortu gua mah, cuma ini. Jangan anggap seperti itu. Jangan sepelekan hal-hal seperti itu. Bagaimana kalau disentuh dengan aplikasi? Bagaimana disentuh dengan startup aplikasi IT? Itu yang disebut growth mindset. Jangan anggap biasa, meskipun kita sudah biasa dalam kehidupan itu. Nah, kita harus keluar dari pola pikir fixed mindset. Menganggap biasa karena kita berada dalam kebiasaan. Nah, breakthrough lah. Ya, berikan nilai tambah atas yang biasa Anda hadapi. Jangan pola pikir Anda itu dijadikan biasa-biasa saja. Itu yang penting. Ya, kemudian magang wajib dibimbing dosen. Kemudian misalnya oh ya, Anda inisiatif responsif, oh di kampus kita bikin adanya aplikasi absen digital atau face recognition beserta dengan dosen atau teman-teman mahasiswa, itu silakan saja. Atau di luar ada pekerjaan IT, sambil Anda cari uang part-time boleh saja. Misalnya instalasi CCTV yang berdasarkan IP, internet protokol, sambil Anda belajar jadi asisten dulu. Oh, install CCTV yang berdasarkan IP, internet protokol. Oh, bagaimana nih kita bikin, oh bisa ngembangin dari IP itu intercom, nah, contoh ya. Kemudian yang tadi part-time, itu boleh saja sekarang nih diizinkan saudara. Anda kerja paruh waktu, KKN itu. Ya. Di mana tidak harus di perusahaan besar. Yang tadi di ekosistemnya kerabat keluarga saudara pun boleh saja. Sebab itu robah fixed mindset saudara, jangan anggap biasa, jangan menilai keluarga saudara punya unit bisnis entitas itu biasa-biasa saja, tetapi keluar dari kebiasaan itu saudara berikan nilai tambah yang tinggi. Kemudian buatlah dengan hima, UKM, BKM, project IT, robotik, dan lain sebagainya ya. Program MIS, kita ada grup sport center, yayasan bikin aplikasi pasien yang bikin kaki palsu untuk Yayasan Harapanku. Bagaimana? Kemudian kita ada afiliasi Century 21 tuh di sebelah Kesambi di CIC. Nah, bagaimana tuh belajar mau orang mahasiswa manajemen untuk menjadi marketer properti. Lah, zaman sekarang jual properti tidak harus memiliki propertinya. Tetapi kalau jadi marketer, aset propertinya punya orang lain, kita diberikan hak menjual, kita dapat komisi, ads itu luar biasa, itu bisnis. Kemudian Sekolah Pelita Bangsa, nah, ini karena international school, conduct in English. Nah, bagaimana saudara bisa ngajar pakai bahasa Inggris atau tidak mengajar di sana saudara magang untuk di departemen IT-nya, untuk lab-nya, dan lain sebagainya, untuk di library-nya, ya, untuk di sekretariatnya, dan sebagainya. Ya, kemudian asistensi mengajar, saudara bisa mengajar di tingkat SD sampai SMA dan SLB. Kalau saudara punya orang tua saudara atau siapapun kerabat, oh bisa secara profesional saudara melamar menjadi tutor, ini saudara akan diperhitungkan SKS-nya.
ya, apakah 20 SKS dan sebagainya, ya. Nah, khusus pandemi, saudara sebagai UCIC-an, mahasiswa UCIC, UKM, Hima, pengurus BKM, Tendik, dosen termasuk saya, agar sudah tuntas divaksinasi. Ya, itu saya lihat video yang takut disuntik, udah aja sambil nyanyi, ya merem matanya, udah biarin itu petugas medisnya nyuntik, jos, selesai, nggak kerasa, ya di masa karena penting sekali itu vaksinasi dan herd immunity untuk keluarga kita, bukan hanya untuk diri kita. Kalau kita menjaga itu untuk orang tua, kalau kitanya terinfeksi, ada orang tua, kasihan juga, kan gitu, ya. Atau ada ponakan yang masih kecil, nah itu, ya. Di masa pandemi kita melihat esensinya. Kalau ada acara pertemuan yang menyangkut pertemuan besar, kalau esensinya tidak begitu penting, bagaimana kalau kita hold atau kita online dulu, nanti nunggu kesempatan kita bagi pertemuannya, ya. Kata kuncinya acceptance is the language, ya. Penerimaan adalah bahasa universal. Dalam situasi pandemik, menerima dan berdamai dengan keadaan dan proses serta ketentuan yang dilakukan oleh dosen, prodi, dekan, institusi, buat enjoy aja, karena kita juga nggak bisa sempurna dalam situasi yang abnormal ini. Jadi ya jangan naikkan tensi, kitanya jadi stres. Ya, kita ikutin aja alurnya deh, kita enjoy aja deh. Ya, acceptance is the language, begitu. Jadi misalnya ada ketentuan kita belum bisa tatap muka dulu, ya kita enjoy aja deh. Ya, karena sebenarnya kami juga ingin tatap muka. Waduh, saya tadi di podium pengen ngomong lebih banyak lagi. Setelah selesai pengen ketemu sama mahasiswa-mahasiswi bercengkrama. Tetapi ya itulah protokol kesehatan. Ya, jadi kita enjoy aja. Jadi kalau toh ada nanti dibagi mata kuliahnya tatap muka baru pilihan, kemudian juga dibatasi bergilir, ya ngikutin aja. Kita nggak bisa. Jangan jadi satu, jangan fighting malah jadi stres, ya. Kemudian sign of crisis-nya agar kita menyadari bahwa situasi ini kita respons secara bijak dan santun. Budaya sikap UCIC-an sebagai pola kerja atau kita pola kuliah di era yang baru. Kita kuliah lincah, ya agile, fast learner, cepat, tajam pada detail. Kita memiliki timeline, ya waktu, target waktu, ya kita enjoy tapi kita tetap memiliki target waktu seperti itu, ya. Kemudian juga mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua entitas, dengan dosen, dengan pimpinan, dengan teman, ya. Growth mindset tidak arogan. Growth mindset adalah positive person. Seperti itu, ya. Gigih, persisten dalam situasi ini kita gigih. Kemudian milenial Indonesia tentunya kita hargai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wadah frame toleransi kita, karena justru kita nikmati perbedaan, banyak perbedaan yang ada di negara yang tercinta ini. Ya, kemudian rasa memiliki loyalitas terhadap UCIC, karena hari ini saudara sah, saudara menjadi anggota Rumah Pendidikan UCIC sebagai agent of ownership. Saudara menjadi sama, saya agent of ownership. Rasa memilikinya atas rumah pendidikan kita. Jadi kalau ya tentunya belalah, maju berkembang bersamalah, seperti itu, ya kan? Itulah yang disebut agent of ownership. Ya. Kemudian respect to each other. Ya, kita orang Sunda, budaya Sunda, ya menjadi bager atau ya bager itu kita punya budaya hormat terhadap orang tua, pemimpin, kolega, sesama teman. Kita tidak arogan. Sekali lagi, ya, growth mindset adalah nice person. Kata kuncinya orang yang enak, menyenangkan, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak meledak-meledak dan lain sebagainya. Ya, dan peduli terhadap lingkungan sekarang itu penting, dan sesama kita dalam keberagaman.
Ya, jadi kunci sukses kuliah itu ada di value of UC ASEAN. Ada 9 values: tanggung jawab, persisten, ya, gigih, konsisten, kepemimpinan, belajar kepemimpinan yang strong, karena saat nanti Anda kerja dibutuhkan leadership yang kuat. Itu dibutuhkan di semua, baik saudara ngambil manajemen D3 S1 maupun akuntansi, IT, dan lain sebagainya, semua butuh kepemimpinan. Kemudian, jadilah orang yang inisiatif dan responsif dan inovatif. Jangan diam, jangan mendiamkan diri, jangan membiarkan situasi nggak berkembang secara baik. Kalau situasinya berkembang tidak baik, jangan diam, redamlah itu. Ya, kalau bisa dinolkan, nolkan. Masalah kecil dinolkan, masalah besar dikecilkan, bahkan dinolkan. Itu adalah growth mindset. Kemudian kecakapan, kecerdasan interpersonal, komunikasi, pembelajar cepat, kemudian mampu sebagai complex problem solving dan critical thinking. Jadi mampu sebagai pemecah masalah. Growth mindset itu dia dalam lingkungannya dia selalu menyejukkan, memberikan motivasi. Jangan lihat sisi problem, malah mengompori. Ya iya benar gini mah ini yang harus ini. Wah, ya growth mindset itu. Oh iya memang itu. Tapi kita baiknya ini deh. Yuk kita sama-sama. Nah seperti itu. Kemudian yang tadi saya bilang, ekosistem adalah kolaboratif. Saudara, ekosistem itu bukan milik dosen saja, bukan milik saya, bukan milik kaprodi, dekan, pebisnis, bukan. Tetapi ekosistem adalah milik semua, termasuk saudara sebagai mahasiswa. Dan kunci keberhasilan saudara sebagai mahasiswa menjalankan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah menciptakan ekosistem. Saudara, saya kasih trik, saya kasih motivasi, ciptakan ekosistem dalam diri saudara. Apa itu ekosistem? Kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Saudara nih, jangan jauh-jauh. Di lingkungan saudara, di keluarga, di teman, itu punya network siapa? Nah, seringkali kita tidak aware, tidak peduli. Sekarang harus peduli. Oh ya, kakak gue itu punya kenalan si Abi, si B. Orang tua gue punya kenalan ini. Oh, orang tua gue menjalankan bisnis gini. Nah, itu adalah ekosistem yang belum disentuh oleh saudara. Dalam hidup butuh subsistem, sub-ekosistem yang mensupport saudara. Sub-ekosistem itu apa? Unit yang akan saudara berdayakan untuk diri saudara mensupport proses perkuliahan saudara, mensupport masa depan saudara. Apa? Pertemanan yang positif. Misalnya, oh ada teman saya buka kafe, oh ada teman saya, ada orang tua. Seperti itu adalah sub ekosistem yang dapat mensupport saudara. Dan selama ini saudara nggak menyadari bahwa di saudara ini, di lingkungan saudara ada support, ada sub ekosistem yang bisa mensupport, tapi dibiarkan berlalu. Sekarang mulai hari ini setelah saudara mendengar webinar ini, saudara sekarang buat list sub ekosistem di lingkungan saya apa saja. Itu tugas saudara. Ya, Pak Dadi, nanti diatur. Ya, ini penting saudara, ekosistem yang seringkali tidak peduli terhadap ekosistem. Ekosistem adalah satu sub yang dapat mensupport diri Anda. Ciptakan itu. Ya, jadi apa kuncinya? CIC itu dari komitmen, integrity, dan caring. Komitmen, integritas, dan peduli. Ya, itu saja dari saya. Ayo semangat ya, kuliah, raih sukses bersama UCIC. Saya kembalikan kepada Pak Sudadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sip ya. Oke, terima kasih Pak Rektor, luar biasa, sangat lengkap. Itu sih, gitu ya, luar biasa. Memang kesempatan ini selalu diambil Pak Rektor untuk menyampaikan, terutama mindset itu memang harus ya. Dan yang terbaru adalah tentang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita sudah mulai belajar di Kampus Merdeka dengan model Merdeka Belajar. Tapi sayang sekali waktunya memang habis. Iya, Pak. Ini Pak Taufan sudah menunggu juga, Pak, di sini. Oh ya, mohon maaf. Sudah menunggu. Pak Taufan. Sudah hadir. Nah, nanti setelah ini kan ada Pak Taufan. Jadi mohon maaf juga kepada peserta kalau tanya jawabnya atau ada pertanyaan-pertanyaan ditahan dulu. Ya, by ini aja, WhatsApp atau by email. Tapi tugas tadi itu penting, what list ekosistem. Ya. Nah,